Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azika Dunur Hafifah dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 7B dengan NIM akhir 141. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai 9 aspek yang ada di atas. Baik, yang pertama yaitu ada linear programming. Linear programming itu sendiri di mana suatu cara untuk menyelesaikan persoalan pengalokasian sumber-sumber yang terbatas di antara beberapa aktivitas yang bersaing, yakni sebuah teknik matematika yang menggunakan persamaan dan pertidaksamaan linear untuk menyelesaikan masalah optimasi. Lalu yang kedua yaitu ada transportation method, di mana transportation method ini adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal dengan biaya yang termurah. Alokasi produk harus diatur sedemikian rupa karena terdapat perbedaan biaya-biaya yang alokasi dari sumber ke tempat tujuan itu yang berbeda. Lalu yang ketiga yaitu ada regression forecasting. Regression forecasting itu sendiri teknik statistik yang menggunakan hubungan antara variabel untuk memprediksi nilai di masa depan. Regression forecasting ini menggunakan model variabel dependent sebagai fungsi dari variabel independen dan penjelasan yang diberikan. Regression forecasting itu sendiri juga dapat digunakan untuk memprediksi nilai kontinu atau untuk menentukan tren yang mendasarinya dan kapan harga mengalami kenaikan yang berlebihan. Lalu yang keempat itu ada game teori, di mana game teori ini adalah teori permainan yang dimana suatu pendekatan matematis untuk merumuskan suatu persaingan dan konflik antara berbagai kepentingan. Teori permainan ini dapat digunakan dalam bisnis untuk mewakili interaksi strategis di mana hasil suatu perusahaan atau produk bergantung pada tindakan yang diambil oleh perusahaan atau produk lain. Lalu yang kelima yaitu ada location theory. Location theory ini sendiri berkaitan dengan pernyataan menarik di mana kegiatan ekonomi dapat ditemukan. Hal ini membahas dimensi geografis dari keputusan ekonomi dan menganalisis perilaku perusahaan serta rumah tangga. Oleh karena itu, lokus yaitu tempat geografis merupakan kepentingan utama dalam analisis lokasi. Lalu yang keenam itu ada Hungarian method. Hungarian method sendiri adalah algoritma optimasi kombinatorial yang dimana itu digunakan untuk menyelesaikan masalah penugasan dalam waktu polinominal. Metode itu biasanya itu digunakan untuk menentukan alokasi sumber daya yang produktif, seperti tenaga kerja ke tugas-tugas yang tertentu. Lalu yang ketujuh itu ada Queue teori. Queue teori itu sendiri adalah studi matematis tentang formasi, fungsi, dan kemacetan yang terjadi dalam antrian konsumen. Antrian dapat terdiri dari orang, benda, atau informasi yang dipaksa menunggu untuk dilayani. Teori antrian ini sendiri digunakan untuk mengidentifikasi dan mengoreksi titik-titik kemacetan dalam suatu proses. Tujuannya adalah menentukan jumlah fasilitas pelayanan yang akan memberikan besaran biaya yang minimum. Lalu yang ke-8 itu sendiri ada network analysis forecasting, di mana network analysis forecasting ini sendiri adalah suatu metode untuk memprediksi masa depan suatu entitas perusahaan. Metode ini melakukan perencanaan dan pengendalian produksi untuk menghadapi ketidakpastian di masa depan. Metode forecasting dibagi menjadi dua, yaitu metode kualitatif dan kuantitatif. Cara kualitatif dilakukan dengan berdasarkan pendapat dan analisis deskriptif, sementara cara kuantitatif dilakukan dengan berdasarkan hitungan matematis. Lalu yang terakhir itu ada exponential analysis, di mana exponential analysis ini adalah metode peramalan yang akurat secara luas untuk perkiraan jangka pendek.
Teknik ini memberikan bobot yang lebih besar pada observasi yang lebih baru dan memberikan bobot yang menurun secara eksponensial seiring dengan semakin jauhnya jarak observasi. Metode ini menghasilkan perkiraan jangka panjang yang sedikit tidak dapat diandalkan. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau salah dari penjelasan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.